Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Umroh yang kita lakukan itu menjadi merubah perilaku kita semua, insyaallah, amin. Kalau kita perhatikan, semua ibadah itu ada target yang mau dicapai. Jangan terjebak pada ritual. Contohnya puasa. Puasa itu bukan sekedar tahan makan, tahan minum, bukan. Puasa itu kalau kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takut sama Allah. Salat bukan sekedar tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Tapi salat itu tujuannya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, umroh ini, apa yang mau ditarget dari umroh ini? Umroh ini sama dengan haji. Beda umroh sama haji hanya pada rukunnya saja. Jadi kalau umroh itu 5, niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Haji tinggal tambah 1, wukuf di padang Arafah. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, maka haji tinggal wukuf di padang Arafah. Dan setelah haji itu disebut umrah. Wa atimmul hajja wal umrah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji, insyaallah. Apa tujuan daripada umrah atau haji ini? Faman farada fihinnal hajja 3, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa, tidak ada kejahatan seksual, ada kejahatan non seksual. Wala jidala, tidak kasar pada ucapan. Lebih lengkap, kalau puasa umum takut, kalau sholat 2 keji dan mungkar. Umroh lebih halus lagi. La rafasa, tidak nakal secara seksual. Wala fusuqa, tidak nakal non seksual. Apa yang dimaksud dengan kenakalan seksual? Ada orang yang rajin sedekah, rajin infak, rajin puasa, rajin bangun masjid, tapi matanya kejahatan seksual, ngomongnya porno, na'udzubillah. Mudah-mudahan yang ngomong ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebaliknya, orang matanya nggak jelalatan. Suami saya itu dulu Pak Ustadz sebelum umroh matanya jelalatan. Setelah umroh ini alhamdulillah. Kenapa? Memang sudah rabun. La rafasa, tidak nakal secara seksual. Wala fusuqa, tidak nakal secara non seksual. Wala jidal, dan lidahnya tidak kasar. Dan memang selama kita melaksanakan umroh, dari mulai niat di Bir Ali sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, ngomongnya nggak kasar, rambut takut digaruk, copot, bayar dam. Jangankan rambut, hidungnya gatal nggak digaruk. Padahal mencabut bulu hidung sendiri, bukan mencabut bulu hidung kawan. Dia betul-betul menguasai dirinya. Maka begitulah kita setelah melaksanakan umroh ini menguasai diri. Maka kata Nabi, siapa yang melaksanakan ibadah ini secara tidak hanya sekedar fikihnya, gerakannya, mutar-mutar, lari-lari, enggak, tapi mengambil hikmah di situ, maka keluar dia dari umroh ini kayauma waladathu ummuh,
keluar dari umroh seperti keluar dari rahim ibunya, seperti bayi yang baru lahir. Makanya selesai sa'i, potong rambut, gundul. Nah, ini saya melihat banyak nih bayi-bayi yang baru lahir, bersih dari segala dosa. Bagaimana dengan yang tidak menggundul rambutnya? Nabi mengatakan wal muqassirin, yang memotong pendek. Yang pertama al muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, Allah mencurahkan rahmatnya pada yang muhalliq. Muhalliq artinya cukur habis. Yang kedua wal muqassirin, yang memotong pendek. Jadi yang memotong pun juga mudah-mudahan sudah diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Yang perempuan cukup dipotong ujung rambutnya saja. Maka ketika kita sedang bertawaf, simbol bahwa hidup terus berputar, tidak pernah berhenti. Malaikat di atas bertawaf di samping Al-Baitul Ma'mur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makhluk di bawah Baitullah tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Planet, bumi, matahari, bumi, bulan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars mengelilingi matahari dengan tasbih subhanallah walhamdulillah. Dari mana Ustaz tahu planet-planet bertasbih? Buktinya ketika ada petir menyambar, Nabi mengajarkan kita doa subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Maha suci Allah yang petir, makhluk-makhluk langit pun juga bertasbih. Yang ada di dalam laut bertasbih, planet bertasbih, bintang gemintang bertasbih, malaikat di samping Al-Baitul Ma'mur bertasbih. Maka kita pun di samping tawaf itu juga bertasbih. Ucapannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kemarin kita baca doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, itu dibuat oleh para ulama bagus daripada nggak tahu mau baca apa. Kalau bisa baca alhamdulillah, nggak bisa baca tinggal tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak pernah kosong tawaf itu dari putaran 24 jam kecuali pada saat sholat. Karena sholat wajib, kalau sholat sunat tetap, tarawih orang tetap berputar. Itu menunjukkan simbol bahwa dunia ini terus berputar. Dulu kakek kita, sekarang zaman kita, habis masa kita nanti zaman anak-anak kita, habis masa anak kita zaman cucu kita. Mudah-mudahan anak, cucu, cicit, keturunan kita sampai ke Baitullah membawa anak-anaknya nanti sama seperti kita hari ini insyaallah. Makanya di antara doa-doa kita itu minta seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak keturunan saya, Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa-doa saya. Ketika itu kita lakukan, setelah itu kita naik ke atas bukit Sofa. Sofa artinya suci. Menuju bukit Marwah. Marwah artinya marwah, kehormatan, kemuliaan, harga diri. Kita tidak akan mendapatkan marwah kalau kita tidak berangkat dari Sofa. Semuanya berangkat dari Sofa suci. Suci uangnya, suci hatinya, suci badannya. Sholat tidak diterima kalau tidak suci. Wudhu namanya, toharoh, bersuci, mandi, tayamum. Puasa tidak diterima kalau tidak suci dulu. Waktu sahur bertaubat, mandi taubat. Haji tidak diterima kalau tidak suci. Makanya kita mandi dulu pakai kain ihram, pakaiannya suci, badannya suci, pikirannya suci, omongannya suci, rezekinya suci. Setelah itu bersih, membawa pulang kesucian. Kembali dari Sofa menuju ke Marwah. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Seorang perempuan bernama Hajar.
untuk mencari air. Air tidak didapatkan di atas bukit Marwah, tidak ada di bukit Safa. Air mengalir dari telapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Air bukan mengalir dari telapak kaki Hajar, enggak ada. Air justru mengalir dari telapak kaki anak yang terbaring. Anak itu bernama Ismail. Yang airnya sampai hari ini kita minum yang disebut dengan air Zam-Zam. Zam-Zam, berkumpullah. Zam-Zam, berkumpullah wahai air. Air itu sudah berkumpul. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2026. Jadi air itu sudah mengalir lebih kurang 3.800 sekian puluh tahun, dan insya Allah sampai hari kiamat tidak akan kering. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, istrinya perempuan yang suci, Hajar. Tapi dia tidak mengangkat tangan. Dia bukan perempuan yang lemah, dia perempuan yang tegar. Dia berjalan. Berjalan mencari air itu bahasa Arabnya sa'i. Sa'i artinya usaha. Nanti bapak ibu pulang ditanya sama anaknya, sama jamaah, sama jiran, sama tetangga, ibu kemarin dari Safa ke Marwah ngapain? Sa'i. Sa'i itu artinya apa? Lari-lari kecil. Sa'i artinya berusaha. Allah tidak akan berikan kita tanpa usaha. Sanggupkah Allah mengeluarkan air? Sanggup. Tapi Allah lihat usaha kita dulu, itulah sa'i. Setelah kita berusaha, baru Allah datangkan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Setelah itu kita lepaskan semua. Mahkota yang paling kita sayang-sayang di kepala kita, rambut, kita lepaskan itu, kita copot, kita balik kepada asal bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya mahkota, kita tidak punya kehormatan. Yang punya kehormatan, pujian hanya Allah. Maka tiga ini kita kembalikan kepada Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tiga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tiga inilah yang merusak manusia. Yang pertama, innal hamda, suka dipuji-puji. Yang kedua, wan ni'mata, merasa punya banyak nikmat, kaya raya, pejabat, pengusaha, penguasa. Laka wal mulk, punya kekuasaan. Tiga ini membuat orang gila. Yang pertama, hamda, puji-pujian. Yang kedua, nikmata, punya banyak nikmat. Yang ketiga, mulk, kekuasaan. Ketiga-tiganya sudah kita serahkan sama Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak ada daya, nggak ada upaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas, Ibu? Makannya gimana? Enak? Kalau bingung mau makan di mana, ini tempat yang nyaman untuk makan, namanya Serumpun Rasa. Sudah ada tulisannya. Ustaz kok tahu? Saya sudah makan tadi pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati proses ini, kita tinggal sebagian travel menunggu untuk umroh yang kedua. Kita laksanakan umroh kedua untuk almarhum almarhumah, pahalanya sampai sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, labbaik Allahumma syubrumah, saya menghajikan syubrumah. Kata Nabi, syubrumah itu siapa? Akhi, saudara saya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah.
Kalau haji pahalanya sampai, maka umroh juga pahalanya sampai, karena huruf waw di situ namanya waw ataf. Haji juga sampai, umroh juga sampai. Maka ibu, bapak yang umroh kedua, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Saya melaksanakan umroh untuk fulan, ibu, ayah, keluarga yang mau diumrohkan. Maka itu sebagai salah satu tanda hubungan kita, ucapan terima kasih. Malam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ibu yang melahirkan kita, apa balasan kita? Ayah yang sudah menyekolahkan kita, apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Selama sudah, nah umroh ini kita berikan sebagai salah satu ungkapan. Ketika kita membalas kebaikan orang, maka anak-anak kita pun juga nanti akan membalas kebaikan kita. Mudah-mudahan semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah. Ini salah satu cara Allah untuk melembutkan sifat brutal, beringas manusia dengan melaksanakan umroh ini. Niatnya labbaik Allahumma umrah, tawafnya berputar berkeliling, pakaiannya pakaian mayat, pakaian kematian, pakai jubah tidak, dia pakai kain ihram sehelai di bawah, sehelai di atas, bukan pakaian kebesaran. Pakaian ibu adalah pakaian jenazah, artinya kita sudah melewati fase kematian. Maka pulang dari sini tetap takut mati. Pulang dari sini kita sudah siap untuk menghadapi kematian, karena kita sudah pakai pakaian kematian. Bekal kita insya Allah tidak ada lain, amal-amal soleh yang kita lakukan, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Niat sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, tahallul sudah, tartib dilaksanakan secara berurutan sudah. Tempat-tempat bersejarah sudah saya tulis, baca di buku 66 tanya jawab umroh. Bapak Ibu sudah dapat bukunya? Belum? Sudah dapat. Jadi mana yang masih mengganjal di pikiran, yang masih waktu dibaca kurang paham, makanya kita buka nanti sesi tanya jawab. Nanti saya serahkan kepada protokol. Itu kajian kita petang ini sebagai pengantar dialog kita insya Allah. Mudah-mudahan sisa beberapa hari lagi. Yang jamaah besok pulang, mohon maaf angkat tangan. Oh Masya Allah, Kalimantan. Besok hari Kamis. Yang hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kami hari Ahad pulang dari Jeddah ke Kuala Lumpur bersama travel Ikhlas Travel. Nanti hari Jumat, hari Ahad kami bertolak, hari Senin sampai Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Kita tidak pernah berpisah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, ini ketetapan Allah. Tidak pernah kita rencanakan. Ternyata kita sampai kemari di bulan Rabiul Awal, malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja itu rencana Allah semuanya. Dan insya Allah ke depan setelah ini kita tatap masa depan. Jangan terlalu menangisi masa lalu, jangan terlalu mencemaskan masa depan. Kita nikmati yang masa sekarang. Orang yang terlalu menangisi masa lalu, mencemaskan masa depan, dia tidak bisa menikmati masa sekarang. Nikmati masa sekarang, malam iktikaf, tawaf sunat, berzikir, baca Quran, melamakan diri di dalam masjid, membaca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertafakkur, merenung. Maka insya Allah membangkitkan jiwa, menghidupkan semangat. Setelah pulang nanti ke kampung halaman, semakin semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Ada tanya jawab?
saya serahkan kembali ke Al-Mukarram Ustaz Qurtubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian kajian yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa dipahami ya, diamalkan sebulan nanti. Amin ya rabbal alamin. Terus kalian ada persilakan mungkin ada satu perwakilan dari travel yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung menuju ke sebelah kanan kami yang ingin bertanya. Ini dari travel mana? Pak, ya. Lagi mungkin perwakilan dari travel lain akan mengaji di sebelah kanan kami. Silakan ditentukan siapa perwakilan dari travelnya. Mungkin selama perjalanan umroh ini ada sesuatu yang menjadi tanda tanya Bapak Ibu sekalian, baik itu memang hal yang baru atau ternyata berbeda seperti amalan di tanah air. Jadi silakan kalau ada yang masuk pengajian seperti disampaikan Guru kita disampaikan oleh sesi tanya jawab. Untuk yang pertama dari travel 5, silakan ditanyakan. Selanjutnya nanti sambil Tuan Guru menjawab, yang ingin bertanya travelnya mendekat ke sebelah kanan. Nah, Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri, nama saya Ramadhin dari Kabupaten Timur, PT Kalimantan. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena manusia mungkin kalau bersama tak berusaha. Sesuatu pasti harus berkaya sangat lupa. Jadi di saat benak saya bertanya, kan kita tidak boleh menggunakan rambut atau ini ketika kita saat sakit. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita lupa berlalu karena tangan kita yang berbulu atau hidung kita yang gatal gugur, apakah kita harus bayar berapa? Karena kita lupa, bukan sengaja. Mungkin ini saja yang bisa kita sekiranya kami bisa memahami karena larangan dalam umat atau lagi mengenai sa'i. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdiri angin kencang, lalu rambutnya gugur, enggak kena denda. Tapi kalau kita sendiri yang menariknya, menggaru, maka kita kena. Denda tertinggi adalah dam. Dam artinya memotong, dam artinya darah. Menumpahkan darah, memotong seekor kambing. Sudah ada counternya, counter pembayaran itu resmi, langsung uangnya masuk ke Bank Al-Rajihi di gedung sebelah kita ini. Ini kalau kita menghadap ke arah Ka'bah, di sebelah kita ini ada Tower Makkah Tower, naik ke atas. Ada counter pembayaran untuk seekor kambing 600 rial. Resmi, nanti ada slip. Saya selalu membawa jamaah bayarkan langsung. Kalau dia tidak mampu, pelanggarannya berat, maka dia memberi makan fakir miskin sebanyak sudah dipatok uangnya, dia nggak perlu beli
Makanan kita serahkan nggak perlu, kita tinggal bayar, nanti bank itu sudah ada lembaganya di Saudi Arabia ini. Al-Rajihi Bank menyalurkannya sebanyak 90 rial. Itu jadi alternatif paling tinggi potong kambing. Nomor 2 it'amul masakin, kasih makan orang miskin 90 rial. Nggak mampu juga puasa 3 hari, sakit tua kronis nggak sanggup berpuasa. Ya, dalam Islam ini nggak ada yang bisa dilakukan lagi, karena itulah yang tertinggi. Ini tertinggi, ini yang terendah habis. Ya, jadi tentang masalah itu makanya kita betul-betul jaga kesadaran, langsung ingat. Nah, jadi kalau terjadi ragu-ragu, bagaimana kalau kita ragu? Ingat apa enggak? Lupa atau enggak? Al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena itu nanti akan pintu setan masuk untuk berbisik-bisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Jadi ibadah umroh ini sebenarnya bagaimana kita betul-betul jaga, sadar dan waspada. Dari mulai kita miqat di Bir Ali labbaik Allahumma umrah, itu sampai ke perjalanan tawaf, sa'i, tahallul, betul-betul sadar, jaga, waspada. 3. Sadar, jaga, waspada. Sampai ke hotel cuci tangan, ingat jangan pakai sabun. Mandi, ingat jangan pakai sampo. Gatal, ingat. Makanya ada hadis bunyinya rajulun as'as, seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar, berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Kenapa rambutnya kusut berdebu? Karena dia takut sisiran. Karena kalau dia sisir, rambutnya gugur, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Kenapa dia tidak siram air? Karena kalau dia siram air, takut dia rontok, maka dia biarkan kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia tengadahkan tangannya ke langit. Itu sebagai contoh bahwa sahabat Nabi itu memang membiarkan begitu saja sampai akhirnya dia tahallul, selesai baru dia cukur habis. Nah, itu tentang hukum menebus denda yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Travel Ikhlas. Bagi travel yang ingin bertanya, silakan bertanya di belakang kami untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari kami adalah, apakah ciri-ciri umrah yang makbul? Dan untuk motivasi rakan-rakan juga bertanya, apakah ganjaran kalau kami dapat achieve target 7 kali ini? Itu saja. Jatuh. Bisa dilihat dalam tafsir surat Al-Qadar. Di muqaddimah tafsir surat Al-Qadar, tafsir Ibnu Katsir, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat 1 titik doa makbul hari Jumat. Allah merahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur garis miring umrah makbulah. Karena haji dan umrah ini sepaket dia. Kenapa Allah rahasiakan? Satu, untuk surprise nanti di akhirat. Yang kedua, kenapa Allah rahasiakan?
supaya kita terus semangat beramal. Bayangkan kalau kita sudah dapat Lailatul Qadar kemarin, sudah nggak semangat lagi beramal. Kenapa? Karena amal sudah full. Pak, ayo ke masjid, Pak. Enggak, Pak Ustadz, amal saya sudah full 10 tahun. Amal saya sudah penuh sekian ribu tahun. Nah, jadi kita ini tetap merasa diri kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Terus puasa, terus sholat, terus istighfar, terus umroh. Karena merasa banyak salah, terus istighfar. Banyak silap, terus melaksanakan umroh. Al-umratu dari satu umroh ilal umrati ke umroh berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus setiap dosa-dosa. Ini tentang tidak tahu kita diterima Allah atau tidak, tapi ciri-cirinya ada. Apa ciri kita ibadah itu diterima Allah? Cirinya ada perubahan. Dulu sebelum berangkat umroh nggak peduli azan. Sekarang setelah pulang dari umroh, belum azan sudah duduk di musola, sudah duduk di masjid. Itu Pak Ustadz yang kemarin berangkat sama Ustadz program umroh akbar itu, tetangga kami Pak Ustadz setelah pulang umroh kemarin belum azan sudah duduk di masjid. Kenapa dia duduk? Karena lupa merubah jam, masih jam Saudi. Sebelum berangkat orangnya suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, emosi. Tapi setelah pulang dari umroh tenang, karena selama umroh dia bisa menahan emosinya. Selama di Masjidil Haram biasanya anak-anak kecil aja di masjid ngamuk, tapi setelah umroh kenapa? Dia malu. Masa saya ngamuk-ngamuk di Masjidil Haram, dilangkahi orang Afrika kepalanya nggak berani ngamuk. Kenapa? Yang melangkah tegap-tegap besar-besar. Ngamuk dicampakkannya ke dinding. Ada perubahan. Hati yang selama ini keras, susah menangis, ketika pulang dari umroh hati sejuk, air mata menetes. Jadi ada perubahan. Dan yang tahu perubahan itu kita sendiri. Masing-masing kita ini bisa merasakan perubahan. Mudah-mudahan perubahannya menuju yang lebih baik, insya Allah. Amin. Sekian kali umroh dapat sekian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Beliau selama 6 tahun nggak ada umroh. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 nggak ada umroh. Tahun ke-6 sahabat bermimpi. Ya Rasulullah, kami mimpi. Dalam mimpi kami masuk ke Masjidil Haram, kami tawaf, kami sa'i, kami ta'allul, kami cukur rambut. Kata Nabi, itu berarti ada ilham kita masuk Makkah. Tahun ke-6 mereka pergi melaksanakan umrah, tapi nggak bisa masuk ke Makkah karena dihadang di Hudaybiyah. Maka terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu menunjukkan Nabi melaksanakan umroh itu tidak melaksanakan umroh itu karena dia tahu kalau ini diwajibkan berat sekali. Sedangkan Islam ini mengajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahun ke-6, tahun ke-7 sahabat melaksanakan umroh, namanya umroh qadha. Tahun ke-8 umroh Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun ke-8. Nabi bawa 10.000 pasukan. Tahun ke-10, jadi 4 kali. Tahun ke-10 itulah haji yang terakhir, namanya haji wada. Jadi kalau dihitung sejak hijrah hanya 4 kali. Tahun ke-6 gagal tapi niatnya sampai, karena siapa yang gagal tetap sampai niatnya. Misalnya gagal karena nauzubillah perang atau banjir, niatnya tetap sampai, tertahan di jalan. Tahun 6, tahun 7 qadha, tahun 8 Fathu Makkah,
tahun 10 haji wada. Jadi Nabi itu umrohnya 4 kali setelah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Siapa yang umroh di bulan Ramadan sama seperti melaksanakan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya orang Arab ini, orang Mesir, orang Maroko, mereka itu kalau sudah pernah haji sekali, itu biasanya mereka tidak ngulang haji sekian, tapi mereka lebih banyak ngumpul di Ramadan. Makanya Ramadan itu lebih ramai daripada haji, apalagi Ramadan 10 terakhir mau ambil iktikaf dan lain sebagainya. Itu yang ada dalam hadis. Adapun yang tidak ada dalam hadis, bisa jadi ijtihad ulama, bisa jadi dia pakai qiyas, bisa jadi pengambilan dalil hukum dalam Islam ini ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i, syar'u man qablana. Jadi 10 dalil. Jadi kalau ada orang ngomong begini, bisa jadi tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, mungkin dia pakai qiyas. Qiyas itu analogi, analogi. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Rebel Mania. Waalaikumsalam. Karena setiap melihat jadi kami dari jamaah umroh dari Provinsi Maluku Utara tergabung dalam PT Madian dengan Kabupaten Pindrang di Sulawesi Selatan. Jadi harapan kami mudah-mudahan di Maluku Utara itu ada travel langsung yang memberikan kami tidak singgah lagi di Sulawesi Selatan. Itu harapan. Amin. Itu yang selanjutnya Ustaz yang ingin kami tanyakan terkait dengan tawaf dengan sa'i. Kami sebagai orang tua ini kadang-kadang kan banyak yang menahan kencing. Nah, apakah kalau kencing ditahan sahkah umrohnya? Karena orang tua ini sudah keliling 3-4 kali, sayang kalau 2 kali terus ditahan, bahkan sampai mau keluar. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menahan kentut, menahan kencing, menahan hukumnya makruh. Bukan hukum tawafnya, hukum nahannya itu makruh. Kalau sampai keluar dalam masjid haram. Hukum menahannya itu makruh. Jadi kalau ada orang tawaf, dia nahan kencing, nahan kentut, nahan tawafnya tetap sah. Tapi nahannya itu hukumnya makruh. Makanya ketika kita sampai dari Madinah di Makkah, kita makan malam, gak terlalu banyak minum, dikit aja supaya takut nanti kencing. Tapi kalau dia mau kencing, maka dia sampaikan kepada pembimbing, mutawib. Dia bilang, saya ini udah tua, ini jamaah resti. Resti itu maksudnya resiko tinggi. Jadi kami ini mau kencing. Jangan khawatir kalau sudah 3 putaran ngulang 1 lagi. Enggak begitu. Kalau dia sudah 3 putaran habis, dia izin ke mutawib, nanti dibawa ke ujung. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Itu di Marwah sebelah kanan ada toilet. Nanti ada travel tuh yang menyediakan pembimbing, dibawa ke sana, pipis, habis itu tinggal sambung putaran yang keempat.
kelima, keenam. Adapun sa'i tidak disyaratkan mesti suci. Maksud suci di situ wudhu tidak disyaratkan. Yang mesti wudhunya nggak batal itu hanya pada tawaf. Tawaf kalau wudhunya batal ulang dari putaran berikutnya. Tapi kalau sa'i maka dia boleh dalam keadaan sudah buang air, buang angin, wudhunya batal. Tapi kalau dia mau pipis, habis sofa, marwah, sofa, sampai di sofa dia pergi ke toilet sebelah kanan, nanti dia tinggal sambung ke marwah, sofa, marwah, sofa, habis 7. Demikian. Nah, mudah-mudahan kita semua yang kedua nanti sudah tahu atau bisa pergi sendiri atau ada teman yang menemani sehingga tidak khawatir lagi. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Trevor Hasman, ada juga nanti yang menyampaikan melalui WA di grup Trevor. Silakan dari Hasman. Izin Ustaz bertanya, saya Iqbal dari Asma Grup Kalimantan. Yang pertama mau saya tanyakan, kalau tawaf kita bersentuhan dengan wanita itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk wanita misalnya sedang haid pada saat mau ke Mekah, tiba-tiba keluar haidnya, bahkan haidnya itu kami ngobat dari dibiarkan sampai kepulangan mati haid. Itu seperti apa? Terima kasih. Dalam mazhab Syafi'i, aulat mastumun nisa bersentuhan kulit wudhunya batal. Bersentuhan kulit laki-laki perempuan wudhunya batal. Saya tawaf, Ustazah Fatimah memegang tangan saya 7 putaran, nggak batal. Kok bisa nggak batal? Ya tangan dia dalam mukena, tangan saya dalam kain ihram. Selama ada hail, ada kain, nggak batal. Pegangan 7 putaran nggak batal. Lalu bagaimana kok bisa jamaah dari Hazmah kok batal? Mungkin bukan menyentuh yang digandeng, tapi ada jamaah India yang kakinya nggak pakai kaos. Karena jamaah India nggak pakai kaos kaki, lalu menyenggol kaki bapak. Batalkah wudhu bapak? Dalam mazhab Syafi'i tidak batal wudhu ketika tersentuh saat tawaf karena alasan darurat tawaf. Jadi bapak tetap aja terus, tapi jangan gara-gara ini lalu bapak sentuh-sentuhkan kaki ke jamaah India. Kalau kebetulan tersentuh, tersenggol, maka wudhunya tidak batal dalam mazhab Syafi'i karena darurat tawaf. Jadi wudhunya tetap terjaga. Jangan khawatir. Dah, selesai tentang masalah wudhu. Yang kedua, bagaimana kalau ada seorang perempuan ketika sampai di Bir Ali, maaf, tiba-tiba dia halangan. Dia tetap niat, tapi dia nggak masuk masjid karena perempuan tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Perempuan dalam keadaan halangan, maka dia tetap di bis, berniat di bis di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Sampai di Makkah dia makan obat
Hukum memakan obat penahan itu sepakat semua ulama boleh, karena nunggu umroh ini nabungnya bertahun-tahun, maka dibolehkan karena alasan darurat makan obat. Obatnya Pak Ustadz, tanya travel. Nah, ketika berhenti setelah makan obat, sudah yakin bersih, mandi bersih, masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Hari pertama nggak bersih, hari kedua nggak bersih, hari ketiga nggak bersih, sampai hari terakhir. Kloter ngasih tahu, kita check out dari hotel jam 12, sudah subuh enggak juga, maka dia mandi bersih. Setelah mandi bersih dia pakai pembalut, dia tawaf, sa'i, tahallul. Karena alasan darurat tingkat tinggi enggak bisa menggeser sama sekali. Sudah saya tulis lengkap di buku 66 tanya jawab umroh. Bukunya sudah dibagi, tapi karena sibuk belum terbaca. Sudah saya tuliskan, karena buku 66 itu sebenarnya adalah pertanyaan jamaah yang paling sering ditanyakan dalam masalah umroh. Jadi itu ada sudah terbahaskan di sana. Dalil-dalilnya, referensinya lengkap insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada Pak Saiful yang menyampaikan pertanyaan, dan yang tergabung dalam kegiatan ini ada 5 Saiful. Jadi tinggal satu lagi itu dari Cahaya Hati. Pertanyaannya dalam bentuknya kepada Tuan Guru, yang itu pertama, bagaimana hukum sholat di dalam pesawat? Yang kedua, hukum kosor sholat sebelum meninggalkan tempat tinggal. Dan terakhir, mohon doanya untuk kondisi beliau dan yang lain yang masih kena musibah kabut asap. Tentang sholat di pesawat, pendapatnya ada dua. Pendapat yang pertama mengatakan di pesawat itu nggak ada debunya, karena pesawatnya bersih, nggak ada debu sama sekali, nggak ada debu. Sedangkan syarat sholat mesti bersuci. Cara bersuci kalau nggak ada air, bertayamum. Mau tayamum nggak ada debu, maka nggak bisa diusap dinding pesawat itu. Apalagi pejam mata rupanya yang diusap pramugari. Nggak bisa. Maka kata pendapat yang pertama, tidak ada tayamum dalam pesawat karena nggak ada debunya. Maka di dalam pesawat dia tetap sholat tanpa bersuci. Nama sholatnya sholat lihtiramil wakti, sholat karena menghormati waktu. Jadi dia sholat, kalau kebetulan waktu zuhur dia sholat zuhur, sampai di tujuan sholatnya diulang. Namanya sholat i'adah namanya. Sholat itu ada 3. Yang pertama sholat adaan. Yang kedua sholat pengganti, qadhaan. Yang ketiga sholat ngulang karena nggak cukup syarat. Syarat sholat mesti suci, karena nggak ada alat bersuci maka dia mengulang. Namanya sholat i'adah. Sampai di Madinah diulang lagi sholatnya. Sholat yang di pesawat tadi namanya sholat lihtiramil wakti, untuk menghormati waktu. Jelas? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata dia sholat di pesawat sah. Kenapa? Karena ada debunya. Dari mana ada debu? Karena kalau dilihat pakai mikroskop ada debu di situ sebetulnya. Debunya halus sekali.
maka dia tayamum, dia usapkan debu ke wajah sekali, ke tangan sekali, maka sholatnya di situ sah. Karena sholatnya sah, maka nggak perlu diulang. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah, sholatnya mesti diulang lagi, berarti dia pakai pendapat nomor 1. Kalau ada ustadz yang mengatakan nggak usah diulang karena sholatnya sah, berarti dia pakai pendapat nomor 2. Jelas? Lebih baik saya jelaskan dua-duanya daripada nanti bapak kelahi di luar. Apa tadi Ustaz? Mau berangkat dari Madinah ke Makkah, kan musafir. Syarat qashar itu 82 kilo. Kalau buku referensinya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Kalau pakai Fikih Islam Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 88, sekian, 89. Nah, jaraknya sudah cukup karena lewat 82, 85, 87, 89. Syaratnya kurang 1, boleh qashar setelah keluar batas kota. Ini kota Madinah, ada batas kota. Batas kota melengkung seperti Kubah. Batas kota Madinah. Boleh qashar setelah keluar batas kota. Kalau belum keluar batas kota, dia tidak boleh qashar. Karena belum musafir. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau berangkat sholat zuhur, waktu di Madinah sholat zuhur 4, terus asar takut nanti di jalan lambat segala macam, maka dia jamak saja, tidak qashar. Zuhurnya 4, asarnya 4, namanya jamak saja tanpa qashar. Ada 3. Yang pertama jamak saja, nggak pakai qashar. Yang kedua qashar saja, nggak pakai jamak. Zuhur 2, asar 2. Yang ketiga jamak qashar, jamak takdim, jamak qashar, jamak takhir. Zuhurnya ditarik ke asar, jamak qashar, jamak takhir. Asarnya ditarik ke zuhur, jamak qashar, jamak takdim. Jelas? Dari bunyinya nggak jelas nih. Boleh jamak qashar, syarat pertama cukup jarak 82, 85, 87, 89. Syarat yang kedua mesti sudah lewat batas kota. Maka sebelum lewat batas kota masih di dalam kota, enggak qashar. Dia jamak saja. Zuhur 4, asar 4. Misalnya nanti mau berangkat pesawat malam. Dari sini maghrib, takut nanti payah itu begini begono, maka dia maghrib 3, habis itu isyaknya 4. Namanya jamak takdim, karena isyaknya ditarik ke zuhur. Tapi kalau dia sudah sampai ke Madinah, sudah sampai ke Jeddah, sampai di Jeddah jam 9 malam, maka dia isyaknya 2. Kenapa? Karena sudah keluar batas kota. Ini kita ini di Makkah ini masih mukim. Ini status kita di Makkah ini mukim. Kenapa mukim? 4 hari 4 malam. Status itu berapa Pak Ustadz? Status itu 3. Yang pertama musafir, yang kedua mukim, yang ketiga mustautin. Itu orang-orang Arab yang menetap di sini, itu namanya mustautin. Yang sudah lewat 4 hari 4 malam namanya mukim. Yang kebetulan mampir sehari namanya musafir. Status itu 3.
musafir, muqim, mustautin. Tapi katanya status itu nikah sama belum nikah itu lain lagi. Status 3 tentang masalah jamak dan qasar. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang mau ibu tanya terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ketapang, dari Kereta HMB. Ya. Kemarin kan saya daftar umroh bersama suami Ya. di bulan 3. Nah, sebelum keberangkatan umroh itu suami saya meninggal. Allahumma Dan maghfir. saya memutuskan untuk tetap berangkat. Sementara saya ini masih dalam masa idah. Apakah yang saya lakukan ini menurut syariat Islam itu salah atau benar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal mutallaqatu, perempuan yang bercerai dengan suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', dia menunggu pinangan orang lain di rumah selama 3 kali suci. Kenapa dia menunggu 3 kali suci? Untuk memastikan bahwa perutnya itu maaf kosong, nggak ada janin. 3 kali haid bersih yakin nggak ada, baru dia boleh nikah dengan suami yang baru atau mantan pacar dulu yang mengejar-ngejar dia, yang selalu menyanyikan lagu Ku Tunggu Jandamu, atau lagunya Barana Ampe dan Nanti Juo. 3 kali suci 3 bulan nunggunya. Kalau perempuan itu hamil, maka iddahnya hatta tadhna hamlahunna, sampai anaknya lahir. Setelah anaknya lahir lewat nifas. Nifas menurut mazhab Syafi'i 40 hari, kalau nggak berhenti juga 60 hari. Batas nifas paling lama dalam mazhab Syafi'i 60 hari. Iddah yang pertama 3 bulan. Iddah jenis perempuan yang hamil lahir anak plus 40 atau 60 hari. Iddah yang ketiga adalah walladzina yutawaffawna azwajahunna, perempuan yang suaminya meninggal, yatarabbasna bi anfusihinna, dia menjaga dirinya arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Maka 4 bulan 10 hari dia menunggu. Tidak ada bicara pernikahan, nggak ada bicara tentang pinang meminang, sampai akhirnya 4 bulan 10 hari barulah dia boleh menerima pinangan. Menurut pendapat, 2 pendapat. Pendapat pertama, dia nggak keluar rumah sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan kalau dia PNS masuk kantor gimana? Kalau dia guru ngajar di sekolah, maka sebetulnya makna menahan diri itu maksudnya bukan nggak keluar rumah, tapi menahan diri dari cerita pernikahan, pinang meminang, dan proses untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Jelas? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semua kita ucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.